Pria penganiaya rumah tangga ini akan menemukan istrinya yang melarikan diri. Tapi sekali lagi karena perpisahan yang tidak disengaja. Meskipun hanya ibu mertua yang telah lama hilang yang ditemukan. Tapi aku mendengar petunjuk kunci dari ibu mertuaku. Seorang pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menyadari istrinya baru saja berada di sini. Bergegas ke pintu. Tapi masih selangkah terlambat. Istri dan dokter sudah pergi. Pria yang tidak mendapat apa-apa menemukan teman dokter. Tunjukkan padanya video yang Anda beli dengan banyak uang. Ternyata hari itu Xia Jing mengalami kecelakaan mobil. Teman dokter sedang duduk di kursi penumpang. Kecelakaan itu disebabkan oleh permainan keduanya. Tapi pria yang sadar tidak memanggil ambulans untuk reputasi dan karirnya. Tanpa hati meninggalkan Xia Jing yang tidak sadarkan diri. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga bertanya mengapa dia tidak menelepon polisi. Dan kata-kata berikutnya, biarkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga menangkap informasi utama. Dia memberiku berkah yang tak berperasaan. Aku melecehkan istrimu dan lari untuknya. Ternyata Xia Jing yang asli telah meninggal. Jadi siapa Xia Jing sekarang? Untuk memverifikasi bahwa kata-kata teman dokter itu tidak salah, dia datang ke tempat di mana Xia Jing dimakamkan. Ternyata Xia Jing yang asli telah meninggal. Kemudian pelaku kekerasan dalam rumah tangga datang ke rumah sewaan Mary. Biarkan bawahan mengekstrak sidik jari di tempat kejadian dan membandingkannya dengan istri. Pria itu menjadi gila dan memanggil dokter dan Xia Jing, tapi tidak bisa melewati. Jadi pria hanya bisa datang ke museum untuk menemukan Hela. Tanyakan kemana Mary dan dokternya pergi. Pada saat ini, bawahan memanggil. Hasil perbandingan sidik jari keluar. Seperti yang diharapkan, Xia Jing dan istrinya Mary memiliki sidik jari yang sama. Tampaknya Xia Jing saat ini adalah istrinya Mary. Pria yang marah mengeluarkan pistol langsung ke Hela. Biarkan dia memanggil istrinya Mary. Ketika saya mendengar bahwa Mary dan dokter sedang bepergian ke luar negeri. Hela, yang mengabaikan hidupnya sendiri, berteriak, katakan kamu tidak kembali, pergi selamanya. Tepat ketika Mary sangat bingung, pelaku kekerasan dalam rumah tangga mengangkat telepon. Mary sangat ketakutan sehingga dia berjongkok di tanah. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga memperingatkannya, Anda harus tiba di museum sebelum pukul 12. Kalau tidak, Anda tidak akan tahu bagaimana Hela mati. Melihat bahwa identitasnya telah terungkap, Mary tahu itu di depan suaminya yang berbakat. Anda akan ditemukan kemanapun Anda pergi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghadapi. Suami mesum ini akhirnya menemukan istri yang kabur. Melihat istri yang sudah lama hilang, dia memeluk dengan penuh kasih sayang. Dan Mary memohon pada pria itu untuk melepaskannya. Wajahmu bukan lagi yang kau cintai. Tapi meski begitu, pria itu masih mengatakan tidak apa-apa. Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk mendapatkan wajahmu kembali. Kemudian dia mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke Mary. Jika Anda berani melarikan diri, saya akan membunuhmu. Melihat penampilan istrinya yang ketakutan, Mary, pria tersenyum bahagia. Itu benar, tatapan itu. Istri akrab saya kembali. Pada saat ini, Hela di samping mendorong pria itu dengan putus asa. Lari Mary. Mary berlari ke bawah dengan putus asa. Namun pada akhirnya, dia ditangkap oleh pria itu. Dokter terlambat. Saya hanya melihat Hela tergeletak di tanah. Mary dibawa ke sebuah villa oleh pria. Karena sebelum pulang, pertama pulihkan wajah Mary. Kalau tidak, pria tidak tahu bagaimana memberi bakat. Ayah menjelaskan, tapi Mary tetap tidak mau menyerah. Dia tahu satu-satunya cara untuk menyingkirkan seorang pria adalah menghilang. Pria itu menyalahkan dokter untuk semuanya. Dia mengatakan orang yang paling sering menghilang adalah dokter. Kamu atau dia. Jadikan istriku terlihat seperti Cakin. Dan aku ingin hidup bersamamu sebagai suami istri. Dia harus membayarnya. Mendengar bahwa dokter akan membalas dendam dari pria itu, Mary langsung menyerah. Anda membiarkan saya melakukan apa saja, saya akan melakukan, selama Anda membiarkan dokter pergi. Jangan sakiti dia. Mendengar Mary memohon pria lain, pria lebih marah. Ini masalah mendesak untuk memberi Mary facelift. Tapi dia mencari semua rumah sakit. Tidak ada dokter yang bisa melakukan ini. Jadi pria itu menemukan teman dokter itu lagi. Semoga dia bisa memulihkan Mary. Tapi dia masih tidak berdaya. Dia mengatakan hanya ada satu orang yang dapat melakukan operasi ini. Itu dokternya sendiri. Jadi pria itu mengirim anak buahnya untuk mengikat dokter ke rumah sakit. Biarkan dia bergegas dan melakukan operasi plastik pada Mary. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk keluar dari sini hidup-hidup. Dan pada saat ini, Mary berlutut ke pria itu. Suami mesum ini akhirnya menemukan istrinya yang melarikan diri. Dan hal pertama yang harus dia lakukan adalah membuktikan kepada istrinya. Karena wajah istri saya telah berubah menjadi wajah orang lain. Tapi dokter dengan tegas menolak. Karena operasi kedua, tidak hanya itu bisa membuat Mary kehilangan nyawanya. Dan ketika dia kembali ke Mary yang asli, akan kembali ke kendali pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Tapi di depan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, keduanya sepertinya tidak punya pilihan lain. Mary hanya bisa melepaskan perlawanan demi keselamatan dokter. Memohon laki-laki selama Anda membiarkan dokter pergi. Aku mendengarkanmu. Temukan saya seorang ahli bedah kosmetik baru. Sekarang istri Mary telah memohon. KDRT sulit diidentifikasi dan tidak ada lagi penuntutan. Mary dibawa kembali ke kenalannya oleh pria itu. Villa menakutkan. Pria itu ingin mencium leher Mary yang sudah dikenalnya lagi. Ditolak. Saya pikir sulit untuk menemukan istri yang hilang. Pria akan mengubah sikapnya. Saya tidak mengharapkan itu di malam hari. Pria memperkosa istri lagi. Mary yang putus asa merosot ke tanah. Dan pria itu menjelaskan bahwa aku terlalu mencintaimu. Akan melakukannya. Tapi siapa yang bisa menerima cinta sesat seperti itu? Pada saat yang sama, dokter juga tidak menyerah pada Mary. Dia
tanya dari pengacara dalam banyak cara. Saya berharap untuk memaksa seorang pria untuk bercerai melalui bukti seperti kekerasan dalam rumah tangga. Tapi karena kekerasan dalam rumah tangga laki-laki kuat ingin menjatuhkannya, harus ada bukti yang cukup. Keesokan harinya Mary dan pria itu makan di restoran. Ella kebetulan ada di sini juga. Saya mengikuti Mary saat dia pergi ke kamar mandi. Dia bertanya tentang Mary, ingin memeluk dan menghiburnya, tetapi menemukan tubuh Mary penuh dengan memar, matanya penuh dengan rasa sakit. Kemudian dia memberitahu dokter tentang hal itu. Dokter mengerti bahwa mereka tidak bisa duduk diam. Di malam hari, dokter datang langsung ke villa pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Saya melihat Mary, yang sudah lama tidak saya lihat. Dia ingin membawa Mary pergi, tapi saya tidak berharap pelaku kekerasan dalam rumah tangga mengeluarkan pistol. Ditujukan pada suami mesum ini mengerikan. Untuk membuktikan cintanya pada istrinya, dia mengeluarkan pistol dan menembakkan 3 tembakan ke otak. Ketakutan, istrinya Mary berlutut dan memohon belas kasihan. Kemudian dia pamer ke dokter. Hanya mereka yang mempertaruhkan nyawanya yang layak untuk dicintai. Tapi yang tidak diharapkan pria dan Mary adalah, dokter bahkan mengambil pistol di tanah dan mengarahkannya ke dirinya sendiri. Dokter mengejek pria. Tindakan mengancam cinta apa yang bisa. Bukti utama kekerasan dalam rumah tangga. Suami mesum ini akhirnya menemukan dokter kosmetik baru. Dia tidak sabar untuk mendapatkan istrinya Mary sebagai gantinya. Dan bukti KDRT Mary akhirnya ditemukan oleh dokter. Dia segera meminta pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk bertemu. Tunjukkan padanya bukti definitif tentang istrinya yang kasar. Menuntut agar dia menceraikan Mary. Jika tidak, berikan bukti ini kepada media. Pada saat itu, kaisar bisnis keluargamu. Negara akan runtuh. Di hadapan bukti kuat, tidak ada jalan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dia hanya bisa kembali ke villa dengan menyedihkan. Tolong tetap bersamaku, kumohon. Saya akan memberi Anda kompensasi. Tapi kapan janji pria itu menjadi kenyataan? Mary menolak pria itu tanpa ragu, tapi sang ibu meninggalkan villa yang mengerikan ini. Dokter kebetulan sedang menunggu mereka di luar. Dia membawa pulang ibu dan anak itu. Tampaknya semuanya berjalan ke arah yang benar. Tapi keesokan harinya saya menerima telepon dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga ingin melihat Mary untuk terakhir kalinya. Setelah selesai, Anda akan pergi ke pengadilan untuk mengajukan perjanjian perceraian. Maria senang. Dia pikir dia akhirnya bisa mengakhiri cinta mesum ini. Tapi dokter masih khawatir. Menyerahkan ponsel dengan lokasi kemari. Biarkan dia memanggilnya ketika dia dalam bahaya. Tapi apa yang kamu takutkan? Ketika keduanya mendekati pengadilan, pria itu segera membalikkan mobil dan pergi. Mary ingin memanggil dokter untuk meminta bantuan. Telepon dilemparkan ke belakang oleh pria itu dengan tegas. Dia membawa Mary ke sebuah ladang. Dengan penuh kasih sayang bertanya kepada Mary apakah dia pernah mencintainya. Tapi Mary bilang kamu tidak pernah mencintaiku. Aku hanya terlihat seperti ibumu. Lihat Mary tanpa ingatan sedikit pun. Pria itu mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke matanya.